Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal bongkar tuntas rahasia menguasai materi TIK alias Teknologi Informasi dan Komunikasi khusus buat persiapan ujian CPNS Anda. Sesi yang super fokus ini dipersembahkan eksklusif untuk Anda oleh lulus CPNS. Kita nggak cuma bakal ngolongin teori yang ngebosenin ya, tapi kita bakal bedah tuntas gimana sih pola pikir seorang ASN yang modern dan melek teknologi itu. Jadi siapkan fokus Anda karena kita bakal langsung gas ke intinya. Agenda kita hari ini simpel tapi padat. Pertama, konsep dasar TIK. Kedua, peran TIK dalam pendidikan dan kehidupan. Ketiga, dampak positif dan negatifnya. Dan ditutup dengan TIK di ranah pemerintahan. Nah, serunya nih, setiap selesai ngebahas satu konsep, kita bakal langsung hajar pemahaman kita pakai contoh soal latihan. Tapi sebelum kita benar-benar mulai, coba dibayangin sebentar tujuan akhir Anda. Begadang tiap malam, numpuk buku, sampai akhirnya pengumuman kelulusan itu datang. Perjalanan jadi abdi negara emang butuh dedikasi luar biasa. Tapi tenang aja, Anda nggak berjuang sendirian. Belajar bareng lulus CPNS itu benar-benar batu loncatan yang pas buat wujudin mimpi itu. Jadikan bayangan kesuksesan ini bensin motivasi Anda buat beberapa menit ke depan ya. Bagian pertama, konsep dasar TIK memahami perbedaan inti. Biar bisa jawab soal ujian, pakai insting yang tajam, kita wajib banget punya fondasi yang kuat soal apa sih sebenarnya TIK itu. Menariknya nih, Puskurdiknas Indonesia itu misahin dua istilah yang sering banget kita anggap sama. Teknologi informasi dan teknologi komunikasi itu beda loh. Gini ibaratnya, teknologi informasi itu kayak dapurnya. Dia fokus ke gimana kita memproses, memanipulasi, dan ngelola data. Sedangkan teknologi komunikasi itu ibarat kurirnya. Ini murni soal alat bantu buat mindahin atau transfer data dari satu tempat ke tempat lain. Tapi ya, di abad 21 yang serba cepat ini, dua hal tadi udah lebur jadi satu kesatuan yang gak bisa dipisah lagi. Mustahil kan kita ngomongin proses data tanpa mikirin gimana data itu mau dikirim. Nah, sekarang mari kita tes pemahaman dasar tadi ke realita lapangan lewat soal pertama kita. Coba bayangin posisi Anda sekarang adalah seorang ahli IT yang juga seorang ASN. Di tengah gampangnya transfer informasi, hoax sama ujaran kebencian itu nyebar cepet banget di media sosial. Terus, gimana cara Anda nyikapin ini? Coba dipikir-pikir dulu. Apa Anda bakal ngebatasin penggunaan medsos? Atau ya udah sekedar baca aja lewat timeline? Kita bedah bareng-bareng sistem poinnya ya. Poin paling krusial di sini adalah seorang ASN itu dituntut banget buat punya pemikiran yang kritis. Makanya, opsi B, yaitu mencari tahu sumber berita sebelum mempercayainya, dapat skor maksimal 5 poin. Kenapa? Soalnya ini nunjukin kalau Anda itu proaktif ngecek kredibilitas sumber informasi. Anda yang ngendaliin teknologi, bukan sebaliknya. Coba bandingin sama opsi D, sebatas membacanya saja. Wah, ini cuma dapat skor 1, terlalu pasif, terlalu normatif, dan sama sekali nggak mencerminkan sikap profesional yang melek literasi digital. Lanjut ke bagian kedua, peran TIK dalam pendidikan dan kehidupan. Di sini kita bakal lihat gimana teknologi ini berubah jadi alat tempur praktis kita sehari-hari. Mari kita bahas manfaat utamanya. Di dunia pendidikan, TIK itu udah bukan sekedar pelengkap, tapi udah jadi media utama. Contohnya e-learning dan perpustakaan online. Di kehidupan sehari-hari, wah mempermudah segalanya. Pekerjaan sekarang bisa banget di-remote dari mana aja. Komunikasi yang dulu kehalang jarak, sekarang beres cuma pakai video call tatap muka. Dan pastinya, transaksi keuangan, kita udah nggak zaman antri panjang-panjang di bank. Semuanya kelar pakai internet banking di genggaman. Inti dari semua ini adalah efisiensi dan efektivitas tingkat tinggi. Oke, mari kita aplikasikan teori efisiensi ini ke studi kasus kita yang kedua. Kasusnya gini, instansi atau perusahaan tempat Anda kerja butuh banget inovasi teknologi biar bisa maju. Tapi masalahnya, ada rekan kerja yang masih gagap teknologi alias gaptek. Sebagai calon ASN yang responsif, kira-kira solusi terbaik apa yang bakal Anda lakuin? Apa bakal ditinggalin aja temennya atau milih balik ke sistem manual biar pada aman? Jawabannya sangat jelas. Opsi yang dapat 5 poin adalah memberi motivasi dan pelatihan kepada seluruh karyawan untuk terus meningkatkan ilmu tentang teknologi informasi. Ingat baik-baik poin ini ya, seorang ASN yang unggul itu nggak cuma beradaptasi buat dirinya sendiri. Mereka itu agen perubahan. Jadi, kalau ada sistem baru, Anda harus ada di garis depan buat ngerangkul yang lain, ngasih edukasi, dan mastiin seluruh tim maju bareng-bareng ngadepin perubahan teknologi. Masuk ke bagian ketiga. Dampak positif dan negatif TIK. Namanya juga inovasi, pasti bawa resiko ya. Sebagai abdi negara,
Anda harus sadar penuh kalau teknologi ini ibarat pedang bermata dua. Mari kita bandingkan. Di satu sisi, positifnya gila-gilaan. Produktivitas kerja meroket, komunikasi gampang banget, dan update informasi terjadi cuma dalam hitungan detik. Tapi tunggu dulu, dampak negatifnya juga sangat nyata. Ada ancaman yang namanya antisocial behavior, di mana seseorang bisa jadi terlalu terobsesi sama dunianya di depan layar, sampai lupa sama interaksi sosial di dunia nyata. Terus ada masalah ketergantungan yang akut sama game, sampai ke ancaman serius kayak pornografi dan kejahatan cyber. Nah, tugas Anda di sini bukan nolak teknologi karena takut sama negatifnya, tapi pintar-pintar memanfaatkannya secara bijak dan proporsional. Mari kita lihat gimana sikap adaptif ini diuji di soal kepribadian selanjutnya. Situasinya, Anda baru pertama kali banget nih naik pesawat terbang, dan Anda bingung sama prosedur check-in di bandara yang sekarang serba pakai sistem digital. Apa tindakan Anda? Langsung nyerah, minta pulang, atau malah panik sendirian? Iya jelas gak dong. Tindakan yang dapat skor maksimal itu mencerminkan kemauan buat belajar mandiri. Sikap paling top adalah Anda amati dulu. Gimana sih cara orang lain ngelakuin check-in itu dari awal sampai akhir? Intinya belajar dari lingkungan sekitar. Nah kalau habis ngobservasi tetap masih bingung, Anda nggak ragu buat nanya langsung ke petugas yang berwenang di bandara. Ini ngebuktiin banget kalau Anda itu nggak panik ngadepin sistem baru, tapi malah proaktif cari jalan keluar. Sekarang yang keempat, tik di dunia pemerintahan. Ini dia bagian paling krusial, medan tempur Anda yang sesungguhnya nanti sebagai ASN. Di ranah pemerintahan, TIK itu udah bukan cuma soal jago ngetik di komputer ya. TIK itu dipakai secara strategis banget buat ngeruntuhin tembok birokrasi atau ego sektoral yang selama ini bikin kaku hubungan antar kementerian dan lembaga. Tujuannya cuma satu, ciptain sinergi biar mutu pelayanan buat masyarakat luas bisa meningkat drastis. Pemerintahan modern itu benar-benar menuntut Anda buat selalu dukung kebijakan, berani coba inovasi baru, dan melek peluang digital demi ningkatin kinerja instansi. Penjelasan tadi nyambung banget sama contoh soal ujian berikutnya yang paling sering bikin peserta kecolongan. Bayangin, instansi Anda secara resmi mewajibkan inovasi digital buat nerapin SPBE atau Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik. Masalahnya, jujur aja Anda ngerasa kurang update nih soal ilmu IT. Nah, gimana sikap Anda sebagai seorang ASN ngadepin tuntutan sebesar ini? Kita bedah tindakannya secara mendalam. Kalau Anda sampai milih opsi E yang bunyinya tidak bersemangat karena merasa kurang menguasai, wah siap-siap langsung jatuh ke skor terendah yaitu 1. Ini pantang banget karena kelihatan gak profesional dan nolak kemajuan zaman. Terus gimana dengan opsi B? Menyerahkan semuanya ke vendor IT. Kedengarannya praktis, kerjaan selesai, tapi ini cuma dapat skor 3 karena jatuhnya borosin anggaran negara dan Anda kelihatan lepas tangan. Jadi bintang utamanya ada di opsi A, ikut serta menginisiasi inovasi dan meminta ahli IT untuk mengajari Anda. Ini dapat skor absolut 5. Tindakan ini ngebuktiin kalau Anda itu kolaboratif, super proaktif, dan punya tekad kuat buat terus belajar. Itulah kriteria mutlak pelayan publik masa kini. Semua pembahasan kita dari awal tadi sebenarnya bermuara pada satu filosofi penting ini. Sebagai ASN, kita dituntut untuk mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif dan mengendalikan kecenderungan bersikap. Kalimat ini harus jadi pedoman utama Anda. Teknologi itu selalu nguji kemampuan adaptasi kita. Apakah kita bakal gunain itu buat melayani masyarakat dengan lebih baik, atau kita malah tertinggal dan pasrah jadi penonton? Jawabannya jelas ada pada tindakan nyata dan kemauan keras buat terus berinovasi. Jadi, setelah kita bedah teorinya dan nerapin langsung ke dalam studi kasus, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan penting. Sudah siapkah Anda menjadi ASN inovatif yang bawa perubahan positif buat negara? Ingat, persiapan yang matang itu kunci segalanya. Teruslah berlatih, asah insting Anda, dan jadikan lulus CPNS sebagai partner setia dalam perjalanan sukses Anda. Sampai jumpa di sesi bedah materi kita berikutnya. Tetap semangat belajar, dan semoga sukses ya!